Pompei merupakan sebuah kota pada era Romawi kuno yang berada di lembah Gunung Vesuvius, saat ini masuk wilayah Campania, Italia. Cerita tentang Pompei begitu melegenda. Kota yang subur dan makmur tiba-tiba habis luluh lantak oleh letusan mahadahsyat dari Gunung Vesuvius saat semua penduduknya sedang berpesta pora. Tidak ada yang selamat, kota dan semua penduduknya terkubur dalam abu selama ribuan tahun. Lokasi tepat kota Pompei berada di tenggara kota Napoli, berdiri di aliran sungai Sarno atau Sarnus yang terbentuk akibat aliran lava pijar. Pada abad pertama Masehi, kota Pompei hanyalah satu dari sekian banyak kota yang ada di lembah Gunung Vesuvius. Luas wilayahnya terbilang cukup besar dan penduduknya hidup makmur karena lahan pertanian yang subur. Berdasarkan catatan arkeologi, Pompei mulai terlihat sebagai kota maju yang terkenal pada abad ke-6 Masehi. Eksistensi Pompei sebagai kota maju ditunjukkan dengan keterlibatan dalam peperangan melawan Kekaisaran Roma. Pompei dan Roma lalu menjalin koloni dengan nama Colonia Cornelia Veneria Pompeianorum. Sebagian besar penduduknya adalah orang-orang Osci atau Oscan yang berasal dari Italia Tengah. Pada tahun 62 Masehi, gempa bumi hebat sempat merusak kota Pompei. Setelah selesai dibangun kembali dengan lebih besar dan megah pada tahun 79 Masehi, namun di tahun yang sama Gunung Vesuvius mengalami erupsi hebat yang kembali menghancurkan kota Pompei. Kali ini lebih parah, bahkan telah menghilangkan keberadaannya dari dalam peta-peta dunia hanya dalam waktu satu malam saja. Debu vulkanik Gunung Vesuvius mengubur kota Pompei selama sekitar 1600 tahun sebelum akhirnya ditemukan kembali oleh arkeolog modern secara tidak sengaja. Tidak ada yang selamat dari bencana dahsyat tersebut. Penduduknya mati mengeras menjadi batu di bawah timbunan lava dan debu vulkanik. Kejayaan Romawi di kota Pompei hanya tersisa ingatan yang terus memudar seiring waktu. Pemusnahan kota Pompei dari muka bumi bukan tanpa maksud. Dari catatan sejarah, kota Pompei adalah pusat kemaksiatan dan kemungkaran yang dipenuhi oleh lokasi perzinahan dan pelacuran. Kala itu, penduduk Pompei sering melakukan tradisi pesta dan pergelutan yang syarat akan kekerasan. Kegiatan seksual homo maupun hetero subur di kota ini. Wallace Hadrill juga mengatakan komoditi seks adalah sesuatu yang jamak dan menjadi ciri khas Pompei di antara kota Romawi lainnya. Hal tersebut terlihat pada beberapa bangunan yang memiliki ukuran besar dan berisi kamar-kamar kecil dengan jumlah yang banyak. Kamar-kamar itu disebut cella meretriciae, dan rumah tersebut secara gamblang disebut rumah bordil. Rumah bordil yang paling terkenal adalah Lupanare Grande yang berlokasi tepat di pusat kota Pompei. Bangunan dua lantai yang dijuluki rumah bordil tertua dalam sejarah dunia ini pada bagian dalam temboknya dipenuhi gambar-gambar pornografi. Dalam catatan arkeolog Profesor Thomas Megin, prostitusi di Pompei benar-benar terstruktur rapi. Pompei memiliki setidaknya 41 rumah bordil komersial yang tersebar di seantero kota. Masing-masing memiliki fasilitas andalan dengan variasi pelayanan seks mulai dari teater bugil, mandi kucing, hingga layanan dansa. Amfiteater Pompei yang megah tak jarang pula menawarkan atraksi tari telanjang. Kenapa industri seks bisa maju di Pompei? Salah satunya karena 80% penduduk Pompei berasal dari kalangan menengah ke bawah yang mudah tergiur dengan gelimang uang. Begitupun para tuan pemilik rumah bordil yang mendapat dukungan dari seluruh masyarakat. Prostitusi di Pompei tersohor di seluruh wilayah Roma. Selain memiliki banyak tempat lokalisasi, jasa seks di Pompei terbilang murah dibanding wilayah Romawi lainnya. Jika di kota lain seperti Roma, jasa seks bisa mencapai 6 hingga 8 ases, di Pompei cukup 2 ases. Thomas Megin berkata, seks adalah mata uang di Romawi kuno. Masyarakat Romawi yang secara umum patriarki tak begitu menganggap seks sebagai ruang privat. Bagi laki-laki Romawi, melakukan penetrasi seksual adalah bentuk kegagahan yang selalu mereka dambakan. Megin mengisahkan ada sebuah situs yang dahulunya merupakan rumah mewah milik golongan kaya. Tak ada ciri fisik bangunan layaknya rumah bordil, namun ketika menyusuri lebih dalam, terdapat suatu ruangan dengan karikatur dan pahatan layaknya rumah bordil. Tempat tersebut ternyata biasa digunakan pemilik rumah untuk pesta seks dengan mengundang pekerja seks komersial atau teman perempuannya. Pada masa jayanya, Pompei menjelma menjadi kota hiburan yang digandrungi di Mediterania. Posisi strategisnya sebagai kota penghubung perdagangan komoditas dan jalur transportasi membuat banyak orang mampir ke Pompei untuk bersenang-senang. Salah satu prasasti yang ditemukan di situs penggalian Pompei berhasil diterjemahkan pada tahun 2017 lalu.
Prasasti itu mendeskripsikan pesta besar bagi seorang pemuda kaya yang akan menginjak usia dewasa. Pesta tersebut menjamu 6.840 tamu dengan pertunjukan pertarungan 416 gladiator yang bertarung hingga mati tanpa henti selama beberapa hari. Setelah 1.600 tahun berlalu sejak erupsi dahsyat Gunung Vesuvius, para arkeolog pada tahun 1748 menemukan kembali kota Pompei secara tidak sengaja. Kota ini terkubur dalam debu tebal, semua bangunan dan seluruh isi kota utuh tertimbun di bawahnya. Banyak jasad manusia ditemukan dalam kondisi terawetkan dengan beragam pose. Sebagian besar jasad yang diawetkan ditemukan dalam kondisi sedang melakukan berbagai aktivitas. Terdapat satu keluarga yang terawetkan saat sedang menyantap makanan. Salah satu yang paling mengejutkan adalah penemuan jasad yang posisinya terlihat seperti sedang melakukan aktivitas seksual. Beberapa pasangan memiliki jenis kelamin yang sama, sebagian lagi pasangan pria dan wanita di bawah umur. Ekspresi yang ditunjukkan oleh setiap jasad berbeda-beda, sebagian berseri-seri namun lebih banyak yang seperti terkejut. Seolah-olah bencana dahsyat dari Gunung Vesuvius datang secara tiba-tiba dalam sekejap mata. Peristiwa penghancuran Pompei dianggap sebagai azab dari Tuhan karena sangat mirip dengan kisah kehancuran kaum-kaum ingkar yang ada dalam kitab suci Al-Quran, Injil, dan Taurat pada agama-agama Samawi. Proses ekskavasi situs reruntuhan Pompei telah usai. Sepanjang sejarah dunia arkeologi, Pompei menjadi satu-satunya situs paling utuh yang tidak perlu direkonstruksi lagi saat ditemukan. Pompei kini telah menjadi salah satu destinasi wisata paling populer di Italia. Banyak produk wisata menawarkan pengalaman menjelajahi Pompei, merasakan kejayaan Romawi pada abad pertama Masehi. Sejak dibuka untuk wisata, Pompei tak pernah sepi oleh kunjungan wisatawan dari berbagai belahan dunia.